Kita lanjutkan ya dialog bersama Ustazah. Ustazah, kalau misalnya yang menjaga hati itu seperti apa sih? Misalnya nih tiba-tiba aduh kesal banget sama si A, si B gitu. Tapi gimana ya caranya supaya kesalnya nggak lama-lama gitu? Iya, kesel itu kan pasti ada sebab ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, mungkin adalah kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita. Jadi kalau sekiranya ada orang yang lagi diem, kok tumben ya, biasanya happy, biasanya negor, kok ini diem gitu ya. Atau bahkan kita senyum juga nggak dibales. Mungkin lebih kepada perbanyak kalimat mungkin ya, kalimat mungkin itu. Oh mungkin dia nggak lihat kali, jadi sehingga dia nggak mau senyum balik sama kita. Supaya tidak berburuk sangka gitu ya Ustazah. Jadi positive thinking itu ternyata benar gitu, bahwa positive thinking itu akan membuat kita hati kita sehat dan kita jadi mikirnya tuh selalu yang baik-baik gitu ya. Kalau memang misalnya kejadian kita dikecewakan, ya udah batasannya jangan sampai 3 hari itu gitu. Jadi mungkin 1 hari masih kecewa, kita jaga jarak. Hari kedua kita masih jaga jarak, tapi jangan sampai meningkat lagi gitu. Karena kan bukan 3 hari, 3 tahun. 3 tahun, nah itu tuh hati-hati. Gimana sih nggak ngobrol 3 tahun gitu ya? Iya, karena kan kalau marah itu kan awal mula segala macam keburukan ya. Kalau udah marah tuh biasanya jadi kesel, marah, kesel, dendam, iri. Oh jadi meningkat gitu. Itu akan jadi penyakit hati yang akan menyebar dan akan susah untuk lebih dipulihkan lagi. Jadi ketika udah marah, ayo jangan lebih dari 3 hari istighfar, kita berwudu. Toh kita juga kan juga banyak salah sama Allah. Kalau kita nggak sempurna gitu ya. Mungkin itu kali ya. Kalau berbicara menjalin silaturahmi, tadi kan kita udah bahas mengenai gimana sih kita untuk membuka silaturahmi dengan keluarga. Nah, cuma kadang-kadang suka lupa Ustazah. Jadi misalnya udah silaturahmi ke ujung mana gitu ya sama keluarga, tapi kadang-kadang suka lupa nyekar, suka lupa ziarah. Itu kan juga penting sebenarnya ya Ustazah. Kita membuka silaturahmi juga, menjalin silaturahmi dengan yang sudah tidak ada gitu ya. Betul. Terutama kepada orang tua sih ya gitu. Orang tua ini jangan juga hanya di hari lebaran aja kita sambungnya gitu. Tapi setiap waktu kita harus mendoakan orang tua kita yang masih ada ataupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah lebih-lebih lagi. Jadi bukan hanya momentum lebaran aja nih setahun sekali gitu ya kita nyekarnya atau kita mendoakannya, ziarahnya. Tapi kalau saja di hari biasa kita diharuskan sebagai anak berbakti kepada orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia, apalagi di momentum hari raya. Makanya kita bersilaturahim, kita nyekar, kemudian kita ke ziarah makam, ziarah kubur gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita upayakan. Karena kan silaturahim kepada keluarga, kerabat, itu perlu, apalagi kepada orang tua. Jadi yang masih ada kita datangi jauh-jauh kan kadang-kadang mau mudik tuh cuma pengen ketemu sama orang tua. Kalaupun sama orang tua. Peluk-pelukan, maaf-maafan gitu, cium tangan sama orang tua. Kalaupun memang sudah nggak ada, tentu kita bisa berziarah kubur itu sih. Nah kalau tadi kan Rati bahas soal tradisi THR ya tadi ya, off-air-nya ya. Nah kalau misalnya tradisi THR gitu, Ustazah itu memang sebenarnya tuh gimana ya? Kan kadang-kadang ada yang mungkin dengan keterbatasan tapi ingin juga berbagi, ada juga yang memang ya udah ada duitnya gitu. Ustazah kita kumpul keluarga terus tapi nggak ada THR. Apalagi anak-anak udah pada siap-siapin gitu pakai dompet, pakai udah siap-siap tangan gitu ya. Iya, pokoknya pesan kepada semuanya siapkan THR terbaik ya. Terbaiknya itu ya. Nah, sebenarnya gini, tidak menjadi sebuah kewajiban. Nah itu harus digarisbawahi. Tidak menjadi sebuah kewajiban untuk kita memberi. Karena kalau hukumnya wajib, yang nggak punya jadi minjem gitu loh. Kadang-kadang pinjam online apalagi menyulitkan diri sendiri. Jadi sekali lagi hukumnya bukan wajib, tapi sangat dianjurkan. Ya, jadi tidak wajib. Jadi kalau yang memang punya keterbatasan, nggak usah bela-belain sampai minjem gitu ya, sehingga nanti bayarnya juga bingung. Udah kalau memang kita punya kelebihan, kita punya kemampuan, maka tentu dianjurkan untuk kita berbagi. Karena kan dalam Islam juga dengan kita memberi, maka akan meningkatkan rasa cinta. Dan bentuknya itu ya terserah ya, seikhlasnya ya Ustazah? Iya, karena nggak ada aturan, tidak ada aturan baku, silakan sekemampuan kita dan sesuka kita gitu. Ada yang memberi dengan hampers misalnya, ada hadiah-hadiah. Nah itu kan bentuk hadiah gitu ya. Kemudian ada juga misalkan kalau anak kecil kan nggak mungkin dikasih hampers. Duit dong. Nah mereka senang uang.
10.000 2 itu udah happy banget buat mereka. 5.000-nya 4 atau yang 5.000. happy orang tuanya soalnya. Nah, itu ya. Anaknya jadi investor Betul, hari raya gitu. Benar. Jadi dalam Islam memang dianjurkan untuk kita memberi, tapi jangan memaksakan. Insya Allah dengan memberi kita akan meningkatkan rasa cinta. Nah, itu sih. Mungkin terakhir dari Ustazah melihat masih momen Idul Fitri, masih momen kita sama-sama kumpul keluarga, sama-sama ingin kembali ke Fitri lagi. Apa terakhir yang mau disampaikan? Insya Allah ya, dengan momentum Hari Raya Idul Fitri ini kita jadikan momentum kita memperkuat tali silaturahim. Jadi sekali lagi kalimat yang sering saya sampaikan, kalau tidak di Hari Raya Idul Fitri, maka mau kapan lagi kita kumpul-kumpul, kemudian kita bersalaman, dan kalau bukan di momentum ini, mau nunggu kapan lagi untuk kita berdamai dengan hati. Jadi yuk bismillah aja, insya Allah kita salah tentu kita minta maaf, orang lain salah kita maafkan, maka insya Allah itu menjadi awal mula kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Muter lagi. Lanjut muter lagi sama keluarga. Lanjut muter lagi. Iya. Ini juga salah satu yang akhirnya mencerahkan kita juga ya, Tia. Kita juga jadi banyak belajar ya di pagi hari ini.